Kanwil DJP Seluteng Malu. Kriteria yang salah satu tadi adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu dibagi atas dua ya. Siapa Pak? Apakah semua orang pribadi atau seperti apa? Kawan pajak, semoga kawan pajak semakin teredukasi dengan informasi perpajakan. Selamat pagi kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini kawan pajak? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu harapan kami, biar semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kawan pajak kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang CITAS atau Cortex Administration System. Dan kali ini kita akan bahas tentang proses bisnis pembayaran pajak. Nah, tentunya saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 2 di Kanwil DJP Seluteng Malu, dan juga merupakan salah satu change agent di Kanwil DJP Seluteng Malu. Ini adalah narasumber kita, Pak Boni Rainata. Selamat pagi, Pak Boni. Selamat pagi, Kak Melva. Ini saya panggilnya Pak Boni atau Kak Ray? Ray boleh, Ray. Terserah Kak Melva. Selamat pagi semuanya, kawan pajak. Moga-moga kawan pajak selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menghadapi hari Jumat ini ya. Iya, betul. Kak Melva gimana? Sehat? Sehat sekali, Pak. Alhamdulillah. Saya bisa bertemu sama Kak Ray pada pagi hari ini. Nah, kawan pajak sekalian, semakin banyak informasi tentang CITAS yang tentunya sudah ditemui kawan pajak di berbagai platform mungkin Pak ya, karena sudah banyak sosialisasi. Tapi saat ini kita ingin bicara tentang pembayaran pajak. Apa sih fiturnya ini? Apakah ada bedanya sama pembayaran pajak yang sekarang mungkin kawan pajak sudah pernah lakukan? Nah, Pak, kalau bicara tentang pembayaran, gimana Pak? Apakah pembayaran ini sama dengan yang sedang kawan pajak lakukan atau seperti apa Pak? Iya, jadi pembayaran yang sekarang kawan pajak atau wajib pajak lakukan adalah masih pada kode billing, pemindah bukuan, dan cuma dua itu ya. Jadi di CITAS nanti ke depannya di aplikasi CITAS itu akan kita perluas Kak Melva, akan kita permudah. Salah satunya adalah dengan pembuatan kode billing untuk multi akun. Pertama itu, yang kedua ada deposit Kak Melva. Baru nih Pak. Ya, ada ini mungkin yang garis besarnya ini ada yang depositnya ini ya. Terus yang ketiga adalah penyederhanaan proses pemindah bukuan, terus kelebihan pembayaran pajak, atau sampai bahkan mungkin sampai imbalan bunga gitu. Juga nanti di sistem yang baru ini wajib pajak bisa mempunyai dashboard aktif. Jadi maksudnya dashboard di sini kan kadang-kadang kita bikin create billing itu lupa ya. Kadang-kadang terus kita bikin lagi. Nah, di aplikasi ini nanti kita bisa tahu nih apa saja billing apa saja yang sudah dibuat, mana yang aktif, mana yang sudah dibayar, dan lain sebagainya. Juga nanti terkait dengan pembayaran nih, nanti akan ada kanal pembayaran langsung ke bank. Jadi nggak harus tuh kita habis create kita ke ATM atau ke datang fisik ke kantor pos, ke bank. Kita bisa langsung lewat aplikasi tersebut. Jadi semakin mempermudah wajib pajak lebih Pak. Jadi sebenarnya kayak pembayaran pajak saja, tapi lebih upgrade. Betul. Game online kan ada upgrade levelnya Pak. Betul. Nah, CITAS ini juga ternyata mengupgrade levelnya DJP. Betul. Bahasanya kita upgrade. Iya. Betul. Nah Pak, bolehkah dijelaskan Pak tentang hal-hal baru ini yang nanti kawan pajak lebih mengenal lagi tentang pembayaran pajak? Oh, siap. Jadi yang pertama di proses pembayaran ini kita akan mengupgrade, tadi ya bahasanya mengupgrade ya. Yang pertama adalah adanya kode billing multi akun. Kode billing multi akun itu seperti apa sih? Jadi kode billing yang bisa membayar untuk beberapa akun pajak. Misalkan selama ini yang kita lakukan adalah kalau kita buat SPT PPN, kita bikin create PPN, kode billingnya untuk PPH, kita buat PPH minimal 2 itu ya. Jadi kita harus bikin 2 kode billing. Nah, kedepannya itu cukup satu saja untuk 2 untuk 2 SPT itu misal. Terus yang kedua itu ada akun deposit pajak. Kayak kita sering pakai aplikasi ya
Gojek, misalkan Grab, kayak gitu kan ada kita naruh deposit ya. Sama seperti itu, kita pun menyediakan deposit untuk wajib pajak untuk yang dipergunakan untuk pembayaran pajak ke depannya. Jadi nanti untuk pembayaran pajak itu tidak harus ke bank, tidak harus ke bank persepsi atau kantor pos, juga bisa kita lewat deposit pajak yang dimiliki oleh tiap-tiap wajib pajak itu nggak apa. Terus yang ketiga, jadi kalau dulu itu kita pemindah bukuan kita harus datang, kita harus bersurat gitu ya Kak Nafa ya. Sekarang itu kita permudah Kak Nafa, cukup lewat aplikasinya saja. Misalkan kita salah bayar atau dari deposit itu mau dibayar ke mana, ke akun apa, atau ke tagihan pajak, itu pun bisa dari situ. Nah, terus ada lagi dashboard. Dashboard ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kita sebagai wajib pajak lupa ya mana kode billing yang telah kita buat karena Pak. Nanti di dashboard itu kita bisa lihat tuh, oh ini kode billing kita yang aktif ini, yang sudah terbayar ini. Jadi kita dapat mengadministrasikannya dengan lebih rapi gitu karena Pak. Gitu. Juga ya karena terintegrasi itu nanti bank juga bisa itu menyediakan kanal pembayaran langsung. Jadi ketika kita ada pilihan mau bayar lewat deposit atau lewat kanal bank, nanti tinggal klik lah di situ. Otomatis kita nyambung ke bank tersebut. Gitu. Nah Pak, kita juga ingin menyampaikan ke kawan pajak sekalian. Jadi kalau ada yang bertanya bisa langsung ya. Silakan ajukan pertanyaannya. Bisa jawab. Iya. Kita jawab. Oke Pak. Nah kalau untuk kode billing untuk semua jenis pajak, itu caranya gimana Pak? Cara pembuatannya? Berdasarkan satu persatu. Depannya bagaimana? Kalau proses pelaporan SPT sudah dibahas kan ya waktu itu ya. Jadi di sistem aplikasi nanti itu kan create SPT dalam satu aplikasi ya, tidak ada namanya e-faktur, SPT tahunan, jadi satu lah ya semuanya. Nah ketika SPT, anggap aja kita mengerjakan SPT masa bulan Juni, itu minimal ada PPH, ada PPN. Ketika kita create lewat sistem dan aplikasinya itu sudah meng-create SPT untuk bulan itu, maka 2 SPT itu bisa dibayar melalui satu kode billing. Gitu. Atau misalkan ketambahan kita dapat STP nih karena keterlambatan bulan lalu, nah itu bisa sekalian kita bayar dalam satu kode billing gitu. Jadi dalam satu kode billing bisa bayar semua deh Pak? Bisa. Mantap sekali. Nah kemudian ada informasi juga, kalau sudah dibayar katanya nggak perlu input NTPN-nya Pak ya? Betul saya lupa. Jadi dulu ketika kita create SPT sudah baik kita masukin NTPN ya. Iya, bisa dilaporkan. Ya, sekarang nggak usah. Jadi otomatis NTPN itu tercreate sendiri otomatis dan masuk ke SPT itu. Jadi nggak harus kerja 2 kali gitu, untuk mempermudah. Jadi kalau sudah bayar jadi tidak perlu lapor lagi, otomatis terlapor gitu. Yes. Mantap sekali nih. Nah, kemudian tentang saldo deposit ya. Ini kan hal yang baru yang sebelumnya belum ada mungkin kita jumpai di tentang pembayaran pajak. Kalau di luar mungkin sudah pernah kita temui. Nah, kalau ternyata kita semua membuat kode billing. Nah, kemudian saldo depositnya kurang ya Pak dari kode billingnya. Nah, dia bisa bayar setengahnya atau gimana? Oh, deposit ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya fitur fasilitas deposit ini itu sebenarnya kita buat untuk membantu cash flow wajib pajak. Jadi di situ deposit itu bisa kita deposit berapapun jumlahnya atau disesuaikan dengan kira-kira wajib pajak itu tiap bulan itu melakukan pembayaran pajak itu kan bisa dilihat ya karena misalkan kita udah punya prediksinya, kadang-kadang wajib pajak sudah melakukan tax planning gitu. Kalau misalkan bulan ini 30 juta, kita masukkan saja uang 30 juta. Kenapa kita sediakan itu? Karena yang pertama kita mempermudah, yang kedua kita membantu supaya mereka tidak lupa dan tidak terkena sanksi telat bayar gitu loh. Oh, kok bisa Pak? Nah, karena kan di sini sudah deposit. Oh, sudah luar. Ya, ibaratnya bisa kita katakan bayar duluan ya, tapi sebenarnya kan memang harus ada
tahap selanjutnya. Tapi dengan deposit itu sudah membantu. Misalkan saya sebagai wajib pajak udah, oh iya saya sudah ada uangnya loh di deposit ini, tinggal melakukan klik pembayaran saja gitu. Nah tadi pertanyaannya, gimana nih kalau depositnya kurang? Iya. Misalkan kita bikin SPT PPN harusnya kurang bayar 100 juta tapi depositnya cuma ada 70 juta Iya, gitu ya. misalnya. Nah di aplikasi ini ada dua pilihan. Yang pertama jelas kita tinggal top up saja deposit itu sebesar jumlah yang akan kita bayarkan. Misalkan kita tinggal top up 30 juta. Dari mana top upnya ya sama lah kayak kita top up aplikasi-aplikasi lainnya misalnya Persepsi atau dari pos gitu. Yang kedua kita mempunyai pilihan untuk membayar di bank. Jadi bukan berarti kita ada deposit ini wajib pajak harus bayar kekurangan bayar itu lewat deposit pajak, enggak. Jadi tetap bisa ada pilihan lewat bank, kantor pos atau lain sebagainya. Lewat marketplace juga tetap bisa. Lihat kode billing lagi seperti itu, Kak Nova. Jadi sebenarnya ini mempermudah wajib pajak, benar-benar mempermudah biar wajib pajak ini dalam satu aplikasi bisa langsung klik pajaknya sudah terbayar. Betul. Tanpa perlu lagi ke bank Iya, karena kalau hujan kan. Betul. Aduh, Kalau susah. hujan macet apalagi kan. Gitu. Betul. Nah, kemudian Kak, kalau pembuatan bilik pembayaran pajak kedepannya kan menggunakan aplikasi Citas nih Kak. Iya. Apakah pembuatan bilingnya hanya melalui aplikasi Citas saja atau mungkin bisa dilakukan di yang mana Pak? Oh baik. Jadi pada prinsipnya kita itu mempermudah cara pembayaran kepada wajib pajak. Jadi bukan berarti kita sediakan aplikasi ini, kita create billing harus aplikasi ini, enggak. Kita aplikasi itu tujuannya untuk mempermudah. Tetapi bila wajib pajak sekalian, saya belum ngerti nih, tetap bisa datang ke KPP, nanti kita bantu, atau datang ke bank juga bisa, atau kalau wajib kawan pajak sekalian melalui PPAJP ya, PJAP ya, itu tetap bisa. Jadi lewat pihak ketiga atau konsultannya mungkin yang bayar, itu pun bisa gitu. Sekarang kan konsultan wajib didaftarkan dulu ya sistemnya. Jadi selama itu konsultannya atau kuasanya itu bisa sudah didaftarkan dan sudah di-approve, itu bisa melakukan pembayaran. Intinya kita mempermudah Kak Nova gitu. Tetap bisa saluran yang lain yang dulu yang selama ini kita lakukan itu tetap bisa. Ya, tapi kita ingatkan juga Pak ya, kalau PJAP harus yang terdaftar di Betul. Mungkin ada yang menjanjikan bisa membuat kode billing, ternyata Tidak. bukan yang Jangan. sesuai di DJP. Kita permudah aplikasi ini supaya wajib pajak ya kalau bisa ya kerjakan sendiri gitu loh. Kan lebih mudah tanpa biaya apapun kita sudah sediakan seperti itu. Nah, kalau Pak, bayaran kan sudah dibahas nih sama Ray secara lengkap. Nah, kalau misalnya permohonan wajib pajak yang dipermudah apa saja Pak? Nah, tadi saya bilang mempermudah proses permohonan ya. Iya, pemindah bukuan. Ya. Betul Kak Marfa. Jadi yang paling menonjol di sini adalah proses pemindah bukuan Kak Marfa. Jadi pemindah bukuan itu bisa kita lakukan secara online ya. Online bahasanya di sini online ya. Iya. Jadi online lewat aplikasi. Jadi misalkan di deposit ini kita salah bayar nih gitu. Atau dari deposit ini mau dibayarkan ke akun pajak mana sih? Itu bisa tinggal ibaratnya sekarang ya klik aja ya gitu. Nggak harus pakai nggak harus datang ke KPP, nggak harus kirim email, semuanya lewat sistem dan nanti tergenerate sendiri seperti itu. Juga jika wajib pajak misalkan SPT-nya lebih bayar dan memang setelah melalui proses itu ada pengembalian dari pajak yang harus diterima WIP, pengembalian uang, itu bisa kita pantau lewat aplikasi itu. Jadi di aplikasi itu misalkan kawan pajak sekalian misalkan SPT PPN LG mengajukan permohonan pengembalian, itu bisa kita pantau di situ semuanya. Saat ini kan kita nggak bisa, kita hanya menunggu ya. Iya. Nanti kedepannya itu bisa gitu. Jadi kita udah sampai mana sih proses kita, itu bisa dipantau. Juga untuk kawan pajak sekalian,
tidak hanya untuk PBK pengembalian juga masalah ketetapan pajak, atau jika misalkan ada WP melakukan upaya hukum, misalkan keberatan atau banding, itu prosesnya bisa kita ketahui di dashboard nanti. Jadi apakah keberatan dan banding kita diterima, itu sudah sampai mana kita bisa lihat. Kalau misalkan ada pengembalian dari negara untuk wajib pajak, itu bisa ketahuan juga jumlahnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau pajak yang mungkin dulunya dikirim dokumen isinya kan, sekarang bisa langsung pantau di lewat aplikasi. Keren sekali Pak ini aplikasinya Pak. Betul. Nah kemudian Pak tentang imbalan bunga. Nah ini kan sebenarnya hak wajib pajak, tapi mungkin masih banyak yang kurang paham nih tentang imbalan bunga. Nah itu kalau di aplikasi Citas ini dipermudah seperti apa? Jadi imbalan bunga itu kan karena hasil upaya hukumnya. Ya, seperti tadi saya katakan tadi, itu pembayaran imbalan bunga pun bisa kita ketahui gitu, karena apa? Misalkan dari proses banding dimenangkan oleh wajib pajak, ada imbalan bunganya. Kadang-kadang kan kita sebagai wajib pajak nggak tahu ya, tahunya kita menang, nggak ada imbalan bunganya gitu. Kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada imbalan bunga, kita pun akan memberitahu bahwa di dashboard tersebut bahwa ini ada imbalan bunganya dan bisa dimintakan seperti itu kan. Nah kalau pengembalian kelebihan pembayaran pajak nah itu seperti apa Pak? Kalau sekarang kan memang walaupun secara aplikasi tapi mungkin wajib pajak belum bisa memantau langsung Pak prosesnya. Nah kalau di aplikasi Citas ini gimana Pak? Apa yang dipermudah? Ya kita yang pertama itu kita bisa tahu sampai mana prosesnya. Gitu. Juga kita bisa minta lewat aplikasi itu dan juga di KPP manapun. Dulu kan harus ke KPP-nya kan? Iya, kalau saya lagi di Jakarta, KPP saya di Manado, harus ke Manado dulu ya Pak. Ongkos lagi. Iya. Sekarang bisa dilakukan ke KPP manapun dan juga lewat aplikasi tersebut. Jadi ini semakin mempermudah Betul, wajib sangat pajak, mempermudah. semakin banyak informasi Jadi, yang bisa diketahui wajib pajak. Betul. Tidak hanya hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak pun nanti ada di aplikasi tersebut. Gitu kan Pak. Nah, kawan pajak yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom chat, nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Khusus didatangkan khusus hari ini aja. Silakan kawan pajak untuk menyampaikan informasinya. Iya, satu lagi Kak Pak. Memang aplikasi pembuatan Citas ini adalah tujuannya adalah untuk mempermudah semua lini di kewajiban perpajakan supaya wajib pajak atau kawan pajak semua itu bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Gitu. Jadi tidak ada tuh nanti yang namanya saya nggak tahu nih kewajiban perpajakan apa. Jadi di era sekarang itu yang di era teknologi, era internet gitu ya, jadi kita bisa tahu tuh di dalam satu aplikasi itu di akun kita kewajiban dan hak apa saja yang kita miliki sebagai wajib pajak gitu kan Pak. Oke, saya cek di kolom chat dulu Pak. Kayaknya sudah pada tahu ini Pak. Udah paham pada ini. paham. Soalnya kan apa tiap minggu live ini kan. Oke, mungkin kawan pajak sekalian sudah paham ini atas penjelasannya Kak Ray. Nah, mungkin di akhir perbincangan kita nih, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi kawan pajak sekalian agar bisa ketika menggunakan aplikasi ini mungkin atau layanan DJP yang lain ini bisa semakin lebih baik. Baik Kak Bapak, terima kasih. Jadi DJP, Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang sedang membangun aplikasi untuk mempermudah wajib pajak sekalian. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi yang kita harapkan masyarakat lebih mudah, masyarakat gampang mengakses dan masyarakat otomatis punya punya sense gitu ya untuk berpartisipasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Kan orang bijak taat pajak, pajaknya untuk pembangunan negara. Seperti itu Kak Bapak. Betul sekali. Terima kasih Kak Ray sudah hadir di Ya, studio sama-sama. kita. Semoga nanti di kesempatan yang lain kita masih bisa
mengundang Boleh. beliau. Boleh. Dan demikian informasi tentang pembayaran pajak melalui aplikasi Citas yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, apabila kawan pajak masih ada pertanyaan yang mengganjal, mungkin yang pengen ditanyakan tapi masih kurang yakin, ya silakan DM Instagram Boleh. kita @pajak_Pemalu, nanti akan direspon oleh admin kami yang handal. Atau ke KPP juga boleh kan? Boleh Pak, silahkan datang langsung. Siap. Nah, demikianlah IG kita hari ini. Semoga kawan pajak semakin teredukasi. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya maupun dari Maaf saya juga kalau ada informasi yang kurang diberikan, boleh nanti di DM nanti ditanyakan aja ya. Pak ya. Boleh. Siap. Nah, dengan demikian berakhir live kita hari ini. Terima kasih kawan pajak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima Pak kasih. Rafa. DJP Seluteng Malu. Beberapa kriteria yang salah satu tadi adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu dibagi atas dua ya. Yang Siapa? pertama, Apakah semua orang pribadi atau seperti apa? Kawan pajak, semoga kawan pajak semakin teredukasi dengan informasi